Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Hari ini dengan judul Pasugian Bulus Jimbung. Pasugian Bulus Jimbung. Itu ngetren pada tempo tahun 80-an. Walaupun zaman sudah modern atau maju, tetapi pandangan masyarakat tentang pasugian bulus jimbung masih sering terdengar dibicarakan oleh sebagian masyarakat, baik itu masyarakat Jawa maupun masyarakat di luar Jawa. Lebih-lebih para bakul ataupun para pengusaha yang sedang bangkrut. Pasugian Bulus Jimbung berada di Desa Jimbung, masuk wilayah Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Di tempat itu ada pohon beringin yang besar dan di bagian paling bawah dekat akar itu growong atau berlubang. Jadi di bagian bawah itu growong berlubang, dan di kanan kirinya itu ada akar beringin yang sangat kuat, sehingga kita melihat dari luar seperti pintu masuk gua. Agak gelap, dan di situ keluar tuk atau air, mata air yang sampai kemarau tidak kering. Apalagi di waktu-waktu musim penghujan, jadi airnya itu malah bertambah. Dengan adanya air yang besar itu, secara alami tempat itu terbentuk sendang. Jadi secara alami terbentuk sendang. Jadi kalau dilihat dari luar itu kelihatan wingit, angker, karena di dalam lubang atau growong itu memang agak gelap. Karena ada sumber mata air yang tidak kering di dalam musim kemarau, lebih-lebih di dalam musim penghujan, akhirnya di situ banyu tumpah ruah oleh warga masyarakat, dibenahi, dibangun supaya pantas dan air itu digunakan untuk kebutuhan masyarakat di sekelilingnya. Airnya digunakan oleh masyarakat di sekelilingnya. Warga masyarakat sangat bangga dengan adanya sendang yang airnya jernih dan memang keluar dari benar-benar tuk atau sumber mata air yang sebenarnya. Masyarakat di sekitarnya sangat-sangat bersyukur dan membantu sekali untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Pada suatu saat warga itu melihat bulus
bulus itu banyak terdapat di situ, tapi bulus itu warnanya hitam, banyak sekali. Oleh warga masyarakat dibiarkan saja karena mungkin ada yang berpendapat itu yang memelihara danyang yang berada di situ. Itu pendapat-pendapat orang biasa, orang Jawa seperti itu. Menurut cerita, ada satu bulus yang besar, itu berwarna putih, matanya merah dan bersinar. Jadi ada bulus yang besar, warnanya putih dan bersinar. Akhirnya berkembang cerita. Perkembangan cerita itu ada yang positif, ada yang negatif, itu wajar di dalam kehidupan masyarakat. Karena semakin lama banyak para pengunjung, ada yang mengambil air, memohon tuah agar tentram dalam kehidupannya. Ada juga yang datang ke situ minta agar bisa sukses dalam berdagang. Dari banyaknya para pengunjung oleh warga kampung setempat, akhirnya dirapatkan untuk menetapkan juru kunci. Lalu setelah itu ada juru kunci. Jadi kalau sudah ada juru kunci, mestinya cerita itu lebih baik, lebih teratur, dan tidak simpang siur. Yang punya daya tarik, kalau kita rasakan, tidak hanya manusia saja, walaupun binatang, benda mati, maupun tempat juga mempunyai magnet daya tarik untuk dikunjungi banyak orang. Makin lama makin banyak para pengunjung. Dari juru kunci selalu diberi aturan, datangnya pada hari, jam, itu diatur oleh sang juru kunci itu. Kebanyakan kalau orang Jawa Tengah itu datangnya di hari malam Jumat Kliwon. Bahasa Jawanya Jumat Kliwon, bahasa sang sekretarnya Jumat Kliwon, sukro kasih, kasih adalah ganjaran. Jadi orang Jawa Tengah datang supaya bisa cepat mendapat ganjaran, mesti malam Kliwon. Lain dengan Jawa Timur. Kalau Jawa Timur pasarannya jatuh pada pasaran Legi. Legi itu beruntung, Legi itu berhasil. Jadi sama-sama, yang satu kasih, Kliwon itu dikasihi, diberi, yang satu kalau Legi adalah beruntung. Dari juru kunci berkembang cerita. Kalau datang lalu bisa ketemu atau bisa melihat bulus yang putih itu dan matanya yang merah dan bersinar itu minta apapun akan dikabulkan. Tetapi sang juru kunci juga bilang pada para pengunjung, nanti kalau berhasil menjadi lancar usahanya,
nanti akan ada tanda di dalam badan, di dalam tubuh, ada tanda poleng putih. Artinya keberhasilan itu jelas-jelas dari bulus jimbung yang ada di Klaten itu. Ada yang menyatakan memang seperti itu, akhirnya sang juru kunci bilang, nanti kalau seandainya satu tubuh itu sudah putih semua, apa yang diharapkan oleh para pengunjung itu, oleh yang terkena putih itu, nanti akan bisa sukses dan berhasil. Semuanya, upama toko-toko paling lancar di wilayah kabupaten atau di wilayah lingkungan itu. Jadi akan menjadi pengusaha yang sukses, yang berhasil, tidak ada tandingannya. Tetapi besok kalau sudah kemput putih semua, akhirnya mati berarti arwahnya masuk rombongan jadi anggotanya bulus jimbung yang berada di desa Jimbung, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Berarti arwahnya tidak langsung bisa diterima oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, tapi akan bersama-sama bulus jimbung. Itu yang cerita yang beredar di dalam warga masyarakat. Nah, menurut analisa saya, mengapa sang juru kunci kok bisa bilang seperti itu? Padahal kalau hal itu dibenahi, dikemas, ceritanya dikemas dengan baik, tempat itu akan menjadi jujugan para wisata. Tapi kalau kemasannya itu nanti kalau mati arwahnya akan kumpul dengan bulus jimbung, akhirnya orang menjadi ketakutan. Mungkin semakin majunya zaman, semakin hal itu harus semakin bisa kita kemas. Jadi jangan sampai tempat yang sudah bisa ada magnet menarik para wisata yang datang, kemudian ditakut-takuti dengan hal-hal yang seperti itu. Tapi saya tidak akan menyalahkan sang juru kunci, karena apa juru kunci mendapatkan dari mimpi atau bisa berwawan sabda dengan sang bulus jimbung itu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu bisa diterima oleh warga masyarakat, khususnya Jawa Tengah atau Jawa Timur yang kebanyakan yang datang di tempat bulus jimbung Klaten. Para pandemen YouTube yang saya hormati, jadi memang kalau orang sudah mulai poleng, entah itu tadinya bagaimana, orang mengatakan itu mencari kesugihan di tempat bulus poleng atau bulus jimbung yang ada di Klaten itu. Jadi kadang-kadang itu karena kena api lalu menjadi poleng, tetap saja orang lalu malu karena dikategorikan minta pasugihan di tempat bulus poleng. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan dengan kemajuan zaman, kemajuan peradaban, akhirnya tempat itu bisa dikemas lebih baik dan mengundang para wisata yang semakin banyak, akhirnya
income masuk juga banyak. Sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.